Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, kembali lagi kepada program kita pada siang hari ini, yaitu program Mengaji Yuk. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Dery Ferdian LC. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Azizah, apa kabar Azizah? Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Apa aja nih Ustadz kesibukannya? Sekarang kita cukup di mondok aja. Oh, di mondok, Masya Allah. Bersama santri. Alhamdulillah kita pun sekarang sedang berkegiatan lah dengan santri hari-harian kita seperti biasa, sebagaimana pembina asrama dengan anak-anak. Masya Allah. Dan teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa Ustadz ini adalah guru di salah satu pondok pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar. Beliau sangat luar biasa ya Ustadz ya. Beliau sering-sering ilmunya. Berkah doa guru. Berkah doa guru, Masya Allah. Nah, pada program Ngaji Yuk kita akan membahas tentang kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin boleh dong Ustadz ceritakan sedikit kisah tentang Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan untuk mengisi podcast ini yang diisi oleh Azizah, yang juga merupakan adik kelas kami dahulu di pondok pesantren. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini memberikan manfaat untuk kita seluruhnya. Khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik di antara kita itu yang banyak memberikan manfaat. Mudah-mudahan podcast ini ke depannya semakin berkembang, semakin maju, dan semakin memberikan pencerahan bagi umat, khususnya bagi masyarakat Kampar tentunya. Bercerita tentang bagaimana kedekatan Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu kedekatannya sampai apa kata Rasulullah, "Lau kuntu muttakhizan khalilan nattakhaztu Abu Bakrin khalila." Andailah aku diperintahkan untuk memilih kekasih. Tuh bagaimana tuh, bayangkan kedekatan Rasulullah Abu Bakar. "Lau kuntu muttakhizan khalilan." Andailah aku diperintahkan untuk memilih kekasih, nattakhaztu Abu Bakrin khalila. Aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasih. Nah, itulah bagaimana Rasulullah itu sangat mencintai Sayyidina Abu Bakar. Namun kan itu juga tumbuh karena kedekatan daripada Sayyidina Abu Bakar, kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah SAW itu sendiri kan. Bagaimana beliau itu menyerahkan seluruh hidup dan matinya. Beliau selalu mengatakan fidaka abi wa ummi. Itu selalu diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, kutebus engkau dengan orang tuaku. Artinya andailah untuk menyelamatkan engkau atau untuk membersamai engkau, bayarannya harus orang tuaku, maka aku akan lakukan itu. Bagaimana beliau itu mutaba'ah kamilah, betul-betul sangat mencintai Rasulullah SAW. Berarti sangat dekat ya Ustadz ya? Sangat dekat sekali. Sangat dekat. Apa yang dijanjikan Rasulullah kepada Abu Bakar sehingga Abu Bakar seperti itu Ustadz? Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar ini, Azizah dan penonton seluruhnya, Sayyidina Abu Bakar itu mencintai Rasulullah SAW itu tanpa iming-iming. Tanpa iming-iming. Karena memang kecintaan yang ada pada dalam hati Sayyidina Abu Bakar itu memang tumbuh karena buah daripada kecintaannya kepada Allah. Dan karena beliau itu sangat melihat bagaimana muamalah Rasulullah SAW. Orang itu akan semakin cinta kepada orang yang dicintai. Itu kan yang pertama kan karena ta'arruf. Ta'arruf ala dzat, ala syama'il. Karena Sayyidina Abu Bakar ini tahu bagaimana syama'il, sifat-sifat Rasulullah ini. Bagaimana sifat amanah Rasulullah. Kita akan semakin mencintai orang yang kita dicintai. Itu kan kalau kita, apalagi kalau dia orang baik. Apalagi kalau dia orang yang taat, orang yang soleh. Dia melihat bagaimana muamalah Rasulullah itu. Dulu Sayyidina Rasulullah SAW berkata, dan penonton yang lainnya, siapa yang tidak tahu pula? Semua kita tahu pula. Diabadikan pula oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka tangan Abu Lahab itu.
Tapi ada anak daripada Abu Lahab ini namanya Durrah. Durrah ini masuk Islam. Dulu, jadi ada masyarakat itu ketika Durrah masuk Islam, apa kata masyarakat itu? Hadhihi bintul lati tabbat yadahu bil Qur'an. Inilah anak orang yang ayahnya tuh disebutkan dalam Al-Qur'an, tabbat yada tuh. Celaka ayahnya. Kata masyarakat. Maka apa kata Rasulullah ketika itu? La tasubbul amwat fatuzul ahya. Jangan disebutkan juga kejelekan orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu menyakiti hati orang yang orang ini. Padahal itu ayahnya, kita sama-sama tahu orang yang selalu memberikan celaka kepada Rasulullah, ingin memberikan mudarat pada Rasulullah, Abu Lahab. Abu Jahal juga. Abu Jahal itu siapa yang nak kenal? Rasul Kufar. Memang pimpinannya orang-orang kafir ketika itu. Anaknya masuk Islam, Ikrimah. Ketika Ikrimah masuk Islam itu, apa kata Rasulullah? Ya'tikum Ikrimah. Ikrimah akan datang bersama kita. Fala tazkuru abahu bisu. Jangan kalian sebut ayah-ayahnya yang jelek-jelek. Jangan sebut ayahnya yang jelek-jelek, nak. Artinya kan Rasulullah itu kan sangat menjaga hati orang. Jadi berbagai macam muamalah Rasulullah bersama orang-orang, bersama para sahabat itu semakin menumbuhkan cinta Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Sayyidina Abu Bakar ini kan termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Al-asyara mubasysyiruna bil jannah. Tapi semua itu didapatkan karena kecintaan yang tumbuh dari Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Luar biasa, Masya Allah. Sampai-sampai itu disebutkan, kalau kata Rasulullah itu, Lau wudi'a imanu Abu Bakrin fi kifah. Kalaulah ditimbang-timbang, dibandingkan iman kita nih, seluruh kita, umat Rasulullah ini. Lau wudi'a imanu Abu Bakrin fi kifah, wa imanu ummati fi kifah. Kalau dibandingkanlah iman Abu Bakar, nih satu timbangan, kemudian ini iman seluruh umat Rasulullah satu timbangan, la rajaha imanu Abu Bakar. Masih berat lagi iman Abu Bakar itu. Begitulah Rasulullah itu melihat bagaimana mahabbah, bagaimana syauq, bagaimana hub, cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Rasulullah menyaksikan itu. Dan Rasulullah kalau dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah, dibandingkan sayang kita kepada Rasulullah, itu dibandingkan dengan cintanya Abu Bakar. Syahdu Abu Bakar ini mengalahkan kita seluruhnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, mengapa Abu Bakar memilih Rasulullah menemani dia hijrah, beliau hijrah? Ketika hijrah itu kan Sayyidina Abu Bakar ini kan orang yang selalu ingin mempersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada perintah dari Allah untuk hijrah, kemudian Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, telah diberikan izin untuk hijrah. Telah diberikan izin untuk hijrah. Maka apa kalimat pertama kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, as-suhbah. Ya Rasulullah, membersamai engkau ya Rasulullah. Artinya sampai untuk berpisah keluar dari Mekah pun, Abu Bakar ingin membersamai Nabi. Ya Rasulullah, membersamai engkau ya Rasulullah, as-suhbah. Apa kata Rasulullah? As-suhbah. Iya, bersama denganku. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Tangisan itu, apa kata Sayyidina Aisyah? Itu kan hadis sahih. Wallahi demi Allah, aku tidak pernah tahu bahwasanya ada tangisan karena bahagia. Selama ini saya tidak tahu. Tidak tahu saya ada tangisan karena bahagia. Sampai saya melihat ayahku menangis karena bahagia. Jadi begitulah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Karena melihat, menyaksikan bagaimana mahabbah Sayyidina Abu Bakar kepada dirinya, mungkin itu juga salah satu penyebab bagaimana Rasulullah itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan kita melihat bagaimana Abu Bakar itu ketika beliau berjalan ke dalam hijrah itu kan mereka berdua. Itu Abu Bakar itu, ini Rasulullah nih, dia pindah-pindah jalannya, bentar-bentar jalan di belakang Rasulullah. Dah tuh pindah pula ke depan Rasulullah. Dah tuh pindah pula ke kanan, pindah pula ke kiri. Apa kata Rasulullah? Apa berpindah-pindah? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, azkurut talab. Saya melihat serangan di belakang, makanya saya pindah ke belakang. Tapi ketika saya jalan di belakang, wa azkurur rasad. Tapi aku juga ingat serangan dari depan, makanya aku pindah ke depan. Intinya dia ingin melindungi Rasulullah di segala sisi.
Masya Allah. Makanya dia pindah-pindah. Bentar jalan di depan, bentar jalan di belakang, kanan, kiri. Intinya ingin melindungi Rasulullah di segala sisi tadi. Sampai ke masuk goa pun kita sama-sama tahu itu kan. Iya. Di kita sirah itu. Bagaimana beliau itu, ya Rasulullah makanan, ya Rasulullah duduk sini dulu ya Rasulullah. Tunggu dulu biar saya masuk. Hatta astabrik. Sampai saya pastikan semua aman. Nah, sampai beliau menutup lubang, rupanya di dalamnya ada ular kan. Nah, intinya Rasulullah menyaksikan bagaimana memang cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah ini memang mukhlis. Memang sesuatu yang murni, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan karena sesuatu yang ada udang di balik batu, betul. tapi memang itu memang tumbuh karena memang murni. Bagaimana beliau ingin dekat dengan Rasulullah sebagai wasilah kepada Allah Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita membahas tentang cinta Abu Bakar kepada Rasulullah kan Ustaz. Nah, bagaimana cinta Rasulullah kepada Abu Bakar menurut Ustaz? Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, lau kuntu muttakhizan khalilan, andailah aku disuruh pilih untuk memilih kekasih, padahal banyak sahabat itu. Iya. Banyak sahabat itu yang mencintai Rasulullah, Rasulullah juga mencintai mereka, ya kan? Tapi apa kata Rasulullah, kalau diperintahkanlah untuk memilih kekasih, maka saya akan memilih Abu Bakar. Nah, begitulah Rasulullah sangat sayang kepada Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu menutup lubang yang di dalamnya ada ular, Rasulullah kan tidur di pahanya Abu Bakar. Tapi kan Abu Bakar itu kan menahan tangisan karena takut Rasulullah terbangun. Tapi kan jatuh air matanya. Itu Rasulullah itu obatnya cukup dengan ludah Rasulullah. Diginikannya tempat gigitan ular itu sembuh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu membersamai Rasulullah, memang betul-betul mengikuti Rasulullah sampai umur beliau mengikut Nabi. Padahal umur itu kan tidak ada yang tahu. Iya. Umur ini kan kita bisa ikut Rasulullah cara berpakaian, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah berjalan kita bisa tiru. Tapi kalau masalah umur kita tidak bisa oleh Aziza. Tergantung aja. Rasulullah meninggal umur di awal 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar di permulaan 63 tahun. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini sampai memberikan manfaat untuk kita sangat-sangat khairukum sallallahu alaihi wasallam. Antara kita itu yang banyak memberikan manfaat. Mudah-mudahan podcast ini ke depannya semakin berkembang, sakit kan Ustaz? semakin Mengapa maju Rasulullah dan semakin memberikan pencerahan. Ketika Rasulullah sakit, khususnya bagi masyarakat. Ketika Rasulullah sakit itu bercerita tentang kita kan sama-sama tahu kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal beberapa hari lagi ya kita mengetahui bahwa dijemput oleh Allah Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu turun ayat iza ja'a Rasulullah. Apa kata Rasulullah, lau kuntum ra'aitan qalilan nafidil afwaja. Akan kalian lihat nanti andailah aku diperintahkan untuk memilih kita tengok itu kisahnya ini bagaimana itu kan ada yang menunjukkan lapatan dengan hari Rasulullah lau kuntum muttakhidan qalilan andailah sedikit diperintahkan untuk semua sahabat memilih kekasih dan bahagia Abu Bakar khalilan karena itu akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, itulah bagaimana Rasulullah orang-orang kan masuk Islam. Tentu kita aja ini kan karena kedekatan daripada Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar lah. Bagaimana oleh sahabat orang menyerahkan seluruh hidup dan matinya. Beliau selalu mengatakan kemenangan Allah terbuka untuk kita, orang-orang masuk Islam lagi. Nah, apa kata Abu Bakar? Berarti tidak lama lagi Rasulullah bersama kita. Nah, kesadaran Sayyidina Abu Bakar karena mahabbah itu tadilah memang ala ta'alluqul qalb. Bagaimana keterkaitan hatinya kepada Rasulullah itulah yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit itu kan sebagai isyarat Rasulullah bahwasanya sebagai pengganti daripada kepemimpinan ke depan itu jatuhnya kepada Sayyidina Abu Bakar sebagaimana diisyaratkan oleh para ulama kita. Itu makanya sepeninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan para sahabat kan sudah berunggu dan mereka kan sepakat bahwasanya khalifah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu makanya kalau dijuluki Abu Bakar itu kan bukan khalifatul mukminin atau amirul mukminin, tapi julukannya khalifatul Rasulillah. Dia khalifah Rasulullah karena dia memang langsung menggantikan Rasulullah. Berbeda dengan yang lain. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu kan amirul mukminin. Nah, beliau juga khalifah. Tapi kan khalifahnya setelah Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitulah bagaimana Rasulullah itu memberikan isyarat.
Dulu kan juga ada, kalau kita ingat di kisah sirah itu, Rasulullah itu kan pernah berkumpul bersama kaum-kaum Ansor. Kalau kita ingat dulu kisah, penonton mungkin ingat ketika kita ngaji dulu di pondok pesantren, kitab sirah kita itu, apalagi kalau kita ingat belajar sama Ustaz Amir, nah ini Allah yahfazuh. Itu kan Sayyidina Rasulullah mengumpulkan para orang-orang Ansor, ya kan, mengenai pembagian yang mana mereka itu istiskal, mereka itu merasa ada yang perlu dipertanyakan lah tentang sistem pembagian Rasulullah, ya kan, yang mana Rasulullah sepertinya lebih mendahulukan pembagian harta rampasan itu lebih kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sedangkan kita orang-orang Ansor ya seperti ini pembagiannya. Ketika Rasulullah ingin musyawarah dengan orang-orang Ansor, itu yang diajak kumpul oleh Rasulullah itu hanya orang-orang Ansor yang boleh ikut berkumpul di dalam itu. Tidak boleh ada orang lain selain Ansor, hanya orang Ansor saja yang duduk di situ. Karena ini masalah internal. Kecuali satu orang yang di luar Ansor yang diperbolehkan oleh Rasulullah, Abu Bakar dulu. Satu-satunya orang yang di luar kaum Ansor yang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk ikut berunding, untuk ikut musyawarah mengenai masalah itu. Nah, itu kan juga sebuah isyarat. Semua itu kan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dari segi mahabbah saja, tapi memang itu memang ada hal-hal yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Sayyidina Abu Bakar. Insya Allah. Berarti kedekatan Rasulullah dengan Abu Bakar sangat cinta ya Ustaz? Sallallahu Alaihi Wasallam memang tak terkira. Tak menang kita kalau kita berkumpul semuanya ditimbang itu Abu Bakar sendiri. Rajaha imanu Abu Bakar. Masya Allah. Mungkin sedikit ilmu yang sedikit banyaknya yang disampaikan oleh Ustadz, narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin boleh Ustadz kasih closing statement dulu. Wallazi nafsi biyadi, kata Rasulullah, iman kita la yu'minu ahadukum, iman kita tidak sempurna hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Iman kita itu belum sempurna sampai Rasulullah lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, daripada anak, bahkan sampai orang tua kita. Itu kata Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat itu mencintai Rasulullah SAW, itu memang mereka betul-betul mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka betul-betul melihat Rasulullah. Mereka melihat bagaimana muamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang tidak menyaksikan kejadian itu secara langsung, tapi ketika kita membaca kitab-kitab sirah, membaca kitab-kitab syama'il, justru kecintaan itu pun menular. Walaupun itu hanya lewat kitab, tapi kita membaca itu kadang menitik juga air mata kita. Bagaimana para sahabat dahulu mereka betul-betul, Masya Allah. Abu Bakar itu, Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau hijrah bersama Nabi, itu kan beliau kan melindungi Rasulullah dari kejaran orang-orang Quraisy kan. Itu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, in qutiltu ana fa inna ma ana rajulun wahid. Kalau saya terbunuh, yang mati itu saya sendiri. Wa in qutilta anta halakatil ummah. Tapi kalau engkau yang terbunuh ya Rasulullah, yang hancur bukan engkau, yang hancur umatnya lah. Seluruh umat yang hancur. Artinya sebegitulah mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada sahabat dulu, saya selalu menceritakan ini kepada santri-santri kita di pondok. Dulu ada sahabat itu Abu Manzurah. Abu Manzurah ini di depan rambutnya ini ada rambut dari sini. Panjangnya itu kalau dia duduk di atas lantai itu menyentuh tanah. Panjang, memang panjang. Kata sahabat, potonglah. Pangkas, ngapa nak dipangkas? Panjang betul rambut tuh. Apa kata Abu Manzurah? Lam akun billazi ahlikuha. Aku takkan pangkas, takkan kupotong. Kenapa nak? Rupanya rambut ini pernah disentuh Rasulullah. Jadi dia menjaga kenangan itu bersama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau beliau sa'ida ala mimbar, kalau Sayyidina Abu Bakar itu naik ke atas mimbar dan beliau itu berkhutbah, berceramah, ketika beliau teringat kenangan bersama Rasulullah, kuntu ana wa Rasulullah, dulu aku bersama Rasulullah. Ketika disebutkan Rasulullah menangis. Asalkan disebut tentang Rasulullah menangisnya. Artinya penonton seluruhnya hal seperti inilah yang mau kita cari. Kita selalu memahami makna mahabbah, makna cinta itu alaqah baina rajul wa imra'ah. Selalu hubungan antara rajul wal mar'ah, hubungan laki-laki dan perempuan. Sebenarnya mahabbah itu lebih suci daripada itu.
Mahabbah itu antara kita dengan orang tua, mahabbah antara kita dengan Rasulullah, mahabbah antara murid dengan guru. Itu makna kesucian daripada mahabbah itu semakin ternodai pada zaman-zaman sekarang. Tapi ketika kita membaca arti-arti sirah itu, kita akan kembali kepada makna mahabbah yang sesungguhnya. Bagaimana kecintaan itu betul-betul murni maknanya. Maknanya itu betul-betul suci. Kalau ini dijaga dengan baik. Dengan demikian, kami mengajak kepada seluruhnya, mudah-mudahan podcast ini kita doakan semakin berkembang nantinya, semakin menjadi menara untuk menyebarkan ilmu, terutama yang akan mengantarkan para penonton, viewersnya untuk semakin mencintai Rasulullah SAW dan mutawa dengan para sahabat. Insya Allah itu yang kami harapkan. Baca kitab-kitab sirah, kitab-kitab syama'il. Zat Allah tak boleh dikaji. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Allah itu memberikan tahzir, memperingatkan jangan dikaji-kaji tentang itu. Tapi ada satu zat, semakin kita kenal, semakin kita perdalam, semakin cinta kita kepada dia, akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Zat Rasulullah itulah. Bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana muka Rasulullah, bagaimana tangan, itu kan syama'il seluruhnya. Kalau Aziza mengidolakan seseorang, Aziza tahu enggak dia itu melangkahnya seperti apa, pakai bajunya, makannya seperti apa. Kita mungkin enggak sampai tahu seperti itu. Seidola-idolanya kita sama orang, kita enggak tahu bagaimana dia makan, bagaimana dia masuk. Sahabat itu tahu loh. Rasulullah kalau pakai terompa, pakai sendal kaki kanan dulu. Kalau lepas kaki kiri. Kalau masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Sampai seperti itu tahu. Sampai-sampai apa kata Anas itu? Penonton seluruhnya, apa kata Sina Anas, uban Rasulullah itu 13 helai. Oh, Masya Allah. Itu seperti apa melihat wajah Rasulullah itu? Artinya kan dia betul-betul melihat itu. Karena saya Rasulullah salah satu asyar. Di Syama'il Muhammadiyah, penyemang Tirmizi, uban Rasulullah itu 13 helai. Artinya ada lagi riwayat mengatakan 20. Artinya sahabat betul-betul memandang Rasulullah itu. Nah, hal itu yang perlu kita cari, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan itu akan menyelamatkan kita nanti bertemu dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Oke, makasih Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil pelajaran yang telah disampaikan dalam pembahasan kali ini. Nah, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Teman-teman yang di rumah jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji yuk.